Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Artanauli dengan NIM H1A1 299. Saya merupakan mahasiswi dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Mikael Lega, SIP, MIP. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau penjelasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau sering juga disebut dengan CSR. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian CSR itu menurut Carroll dalam Undang 2011, CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial yang bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian dan pengembangan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan. Ada juga menurut para ahli yang lain, yaitu menurut Hartman dalam Widenta 2011, CSR merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi kelompok-kelompok stakeholder dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan operasional dan strategis. Kemudian dapat kita lihat juga sebenarnya istilah CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini sudah digunakan sejak tahun 1970-an setelah John Elkington mengembangkan 3 komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equality, yang digagas juga dengan The World Commission of Environment and Development. Itu sering juga disebut dengan WCED dalam Birdland Report tahun 1987. Ditegaskan Elkington bahwa CSR dikemas dalam 3 fokus yang sering disingkat 3P. Singkatan tersebut merupakan profit, planet, dan people. Pejabarannya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka atau profit belaka, melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan atau planet dan kesejahteraan masyarakat atau people. Kemudian juga uh, keberadaan CSR di Indonesia memperoleh respon yang positif dari pemerintah. Respon pemerintah ini terlihat dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui keputusan Menteri BUMN nomor 236 garis miring NBU garis miring 2003 yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan program kemitraan dan bina lingkungan atau juga disebut dengan PKBL yang diimplementasikan atau ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN SE nomor 433 garis miring MBU garis miring 2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan Menteri BUMN tersebut. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang di dalamnya memuat kewajiban perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan CSR sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap isu CSR. Di Indonesia juga CSR ini bukan lagi tentang wacana belakang, melainkan sudah masuk ke dalam tatanan praktis pemerintahan Indonesia. Dan sudah beberapa perusahaan di Indonesia yang mengimplementasikan CSR sebagai program kegiatan bisnisnya. Sebagai contoh, di sini terdapat 3 PT atau 3 perusahaan. Yang pertama itu ada PT Telkom. Program dari PT Telkom ini terfokus pada 7 bidang utama, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan, yang keempat bantuan kemanusiaan, ya, dan bencana alam, yang kelima itu kebudayaan dan keadapan, yang keenam layanan umum, dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Kemudian juga di sini ada perusahaan lain, salah satunya yaitu PT Riau Plum. Ini PT ini merupakan suatu atau sebuah perusahaan serat, bubur kertas atau kertas yang beroperasi di Riau yang memiliki beberapa program CSR antara lain Beasiswa 2007, Taman Bacaan Kampung, Pembangunan Istana Sayap Pelalawan,
Kemudian juga di sini yang ketiga ada perusahaan atau PT Antam. Ini CSR-nya yaitu pemberian bantuan modal kerja untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi bagi masyarakat sekitarnya. Baik, dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tahun 2007, keberadaan CSR di Indonesia semakin jelas dan sudah memiliki payung hukum. Contoh lain juga CSR yang dilakukan oleh perusahaan atau PT di Indonesia itu PT HM Sampurna yang tertuang dalam Society Empowerment Program atau SEP yang terdiri dari 4 bidang utama, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, di sini juga kita bisa lihat ada 4 bidang yang dianggap atau diterima sebagai ruang lingkup dari CSR. Yang pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, keuntungan ekonomis. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang keempat, hormat pada hak-hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Baik, yang selanjutnya kita melihat di sini juga CSR memiliki 5 pilar, yaitu yang pertama pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kedua itu penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga itu pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik antara dua belah pihak. Kemudian yang keempat itu ada perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang kelima itu ada pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Nah, dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan ini atau CSR ini memfokuskan pada tiga perhatian atau tiga hal, yaitu kita bisa lihat di sini yang tadi singkatan dari 3P, yaitu yang pertama ada Profit, People, dan Planet. Kita akan membahasnya satu persatu. Baik, yang pertama keuntungan atau laba, atau juga sering disebut profit. Dengan perusahaan memperoleh laba yang memadai, perusahaan dapat membagi atau menyisihkan dividen kepada pemegang saham dan memberikan imbalan yang layak pada karyawan. Mengalokasikan sebagian labanya untuk diperoleh pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak pada pemerintah, dan memberikan multiplier efek yang diharapkan kepada masyarakat. Yang kedua itu masyarakat atau people. Dengan adanya perhatian masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi meningkatkan peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat yang dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengenai lingkungan atau planet. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup manusia dalam jangka waktu panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan ini berarti perusahaan mau berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya bencana serta meminimalkan dampak dari bencana yang diakibatkan dari kerusakan lingkungan. Baik, di sini juga saya menarik kesimpulan bahwa penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate coverage. Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dalam mengatur hubungannya sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder yang dapat dipenuhi secara profesional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikansi dalam strategis korporasi, dan memastikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang dapat diperbaiki dengan segera. Konsep ini sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat yang ada di dalam maupun di luar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial kecil kepada masyarakat, tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat di berbagai bidang.
Baik, mungkin itu saja sedikit banyak dari yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih dan selamat siang.